Salam sehat sejahtera, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Dari tragedi Munchen 1972 hingga operasi intelijen modern yang mengubah wajah peperangan dunia oleh tim investigasi. Prolog, perang yang tidak pernah dilihat dunia. Timur Tengah adalah tanah yang telah menyaksikan ribuan tahun peperangan, perebutan kekuasaan, pengkhianatan dan pertarungan peradaban. Di kawasan inilah kerajaan-kerajaan besar lahir dan runtuh. Di sini pula agama-agama besar dunia bermula. Namun hingga hari ini, Timur Tengah masih tetap menjadi salah satu wilayah paling bergejolak di muka bumi. Ketika masyarakat dunia menyaksikan pesawat tempur yang membelah langit, rudal yang menghantam sasaran, atau tank yang bergerak di medan perang, sebagian besar orang mengira itulah bentuk konflik yang sesungguhnya. Padahal, di balik semua itu terdapat perang lain yang jauh lebih sunyi. Tidak ada suara ledakan yang terdengar publik, tidak ada pengumuman resmi, tidak ada deklarasi perang, tetapi perang itu berlangsung setiap hari, diam-diam, mematikan, dan seringkali menentukan nasib sebuah negara. Perang itu dikenal sebagai perang bayangan. Di jantung perang bayangan tersebut, berdiri sebuah organisasi yang selama puluhan tahun menjadi legenda sekaligus mimpi buruk bagi banyak musuh Israel. Namanya adalah Mossad. Bagi pendukung Israel, Mossad dianggap sebagai perisai bangsa. Namun bagi lawan-lawannya, Mossad adalah pemburu tanpa belas kasihan yang mampu menjangkau target di belahan dunia manapun. Selama lebih dari setengah abad, organisasi ini telah membangun reputasi sebagai salah satu badan intelijen paling efektif, paling agresif, dan paling ditakuti di dunia. Dan semua itu bermula dari sebuah tragedi yang mengguncang dunia. Tragedi Munchen yang mengubah segalanya. Tanggal 5 September 1972 menjadi salah satu hari paling kelam dalam sejarah Israel modern. Saat itu Olimpiade musim panas sedang berlangsung di kota Munchen, Jerman Barat. Ribuan atlet dari seluruh dunia berkumpul dalam pesta olahraga internasional yang seharusnya menjadi simbol perdamaian. Namun menjelang fajar, suasana berubah menjadi mimpi buruk. Kelompok Palestina Black September berhasil menyusup ke kompleks atlet Israel. Mereka menyandera para atlet dan pelatih. Krisis berlangsung selama berjam-jam di depan kamera televisi dunia. Jutaan orang menyaksikan drama penyanderaan tersebut secara langsung. Harapan sempat muncul bahwa para sandera akan selamat. Namun harapan itu akhirnya hancur. 11 atlet dan pelatih Israel tewas. Darah mereka mengalir di arena yang seharusnya menjadi lambang persatuan dunia. Bagi rakyat Israel, tragedi itu bukan sekadar aksi teror. Itu adalah penghinaan nasional, luka psikologis yang sangat dalam. Sebuah pesan yang menunjukkan bahwa warga Israel dapat dibunuh bahkan ketika berada ribuan kilometer dari tanah air mereka. Pemerintah Israel menyadari satu hal. Jika para pelaku tidak dihukum, maka tragedi serupa akan terulang kembali. Perintah rahasia Golda Meir. Beberapa hari setelah tragedi tersebut, Perdana Menteri Israel saat itu, Golda Meir, menggelar serangkaian pertemuan tertutup dengan pejabat keamanan tertinggi negara. Hasilnya adalah salah satu keputusan paling kontroversial dalam sejarah intelijen modern. Israel memutuskan untuk memburu semua pihak yang dianggap terlibat dalam tragedi Munchen. Tidak peduli di negara mana mereka bersembunyi, tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan, mereka akan dicari dan mereka akan dihukum. Dari keputusan itulah lahir operasi rahasia yang kemudian dikenal sebagai Operation Wrath of God, Operasi Murka Tuhan. Operasi tersebut menjadi awal transformasi Mossad dari sebuah badan intelijen menjadi organisasi pemburu global. Perburuan tanpa GPS dan internet. Saat ini, menemukan seseorang dapat dilakukan melalui telepon seluler, media sosial, kamera pengenal wajah atau data lokasi digital. Namun pada awal tahun 1970-an, teknologi semacam itu belum ada. Karena itulah operasi Mossad pada masa tersebut sangat berbahaya. Para agen harus bekerja secara manual. Mereka hidup dengan identitas palsu, berpindah-pindah negara, menyamar sebagai wartawan, pebisnis, mahasiswa, turis, bahkan pasangan yang sedang berbulan madu. Mereka menghabiskan waktu berbulan-bulan hanya untuk mengamati satu target. Setiap kebiasaan dicatat, jam berapa target bangun tidur, di mana ia sarapan, restoran favoritnya, siapa teman-temannya, nomor telepon yang digunakan, rute perjalanan sehari-hari. Semua informasi itu dikumpulkan sedikit demi sedikit,
kemudian dianalisis secara mendalam. Setelah pola kehidupan target dipahami sepenuhnya, barulah operasi dilaksanakan. Metode tersebut membutuhkan kesabaran luar biasa, namun hasilnya sangat efektif. Telepon yang menjadi senjata pembunuh. Salah satu operasi paling terkenal terjadi di Paris. Targetnya adalah Mahmud Hamsari. Menurut berbagai laporan yang beredar selama bertahun-tahun, agen Mossad berhasil memasang bahan peledak mini di telepon yang digunakan Hamsari. Operasi dilakukan dengan tingkat ketelitian yang luar biasa. Para agen harus memastikan bahwa orang yang mengangkat telepon benar-benar target yang dimaksud. Ketika identitasnya terkonfirmasi, tombol pemicu ditekan, ledakan terjadi. Hamsari terluka parah dan kemudian meninggal. Operasi tersebut mengirim pesan yang sangat jelas kepada seluruh musuh Israel. Tidak ada tempat yang benar-benar aman. Operasi Spring of Youth ketika komandan menjadi wanita. Pada tahun 1973, Mossad dan pasukan khusus Israel kembali melancarkan operasi yang kemudian menjadi legenda. Target mereka berada di Beirut, Lebanon. Operasi itu diberi nama Spring of Youth. Salah satu komandan lapangan yang terlibat adalah seorang perwira muda bernama Ehud Barak. Kelak ia akan menjadi Perdana Menteri Israel. Namun malam itu, ia bukan seorang jenderal. Ia menyamar sebagai wanita. Dengan mengenakan wig, gaun panjang, dan riasan wajah, Barak berjalan di jalanan Beirut tanpa menimbulkan kecurigaan. Di bawah penyamaran tersebut, tim komando Israel berhasil mendekati target mereka. Operasi berlangsung cepat, mematikan, dan menjadi salah satu serangan paling terkenal dalam sejarah intelijen modern. Kisah tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan Mossad tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga keberanian, kreativitas, dan kemampuan beradaptasi para agennya. Ketika Mossad memasuki era teknologi, memasuki akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21, medan perang mulai berubah. Musuh-musuh Israel tidak lagi mudah ditemukan. Mereka bersembunyi di bunker bawah tanah, menggunakan komunikasi terenkripsi, dikelilingi pasukan keamanan, dilindungi teknologi modern. Situasi tersebut memaksa Mossad berevolusi. Mereka mulai menggabungkan intelijen manusia, human, intelijen sinyal, SIGINT, operasi cyber, satelit pengintai, kecerdasan buatan, analisis data besar, big data. Tujuannya tidak lagi sekadar membunuh seseorang, melainkan menghancurkan seluruh sistem yang melindunginya. Inilah awal lahirnya perang bayangan generasi baru. Perang yang tidak lagi hanya melibatkan manusia, tetapi juga algoritma, jaringan komputer, dan teknologi yang hampir tidak terlihat oleh mata manusia. Dunia memasuki era baru. Jika dahulu seorang agen harus berdiri berjam-jam di sudut jalan untuk mengawasi targetnya, kini satelit dapat melakukannya dari luar angkasa. Jika dahulu informasi harus dikirim melalui kurir rahasia, kini miliaran data dapat dianalisis dalam hitungan detik. Dan jika dahulu perang dimulai dengan tembakan pertama, kini perang bisa dimulai hanya dengan satu baris kode komputer. Disinilah Mossad memasuki babak baru yang jauh lebih kompleks dan jauh lebih mematikan. Ledakan pagar Hizbullah, ketika benda paling aman berubah menjadi senjata mematikan. Seiring perkembangan zaman, Mossad tidak lagi hanya mengandalkan agen lapangan, penyamaran, atau operasi pembunuhan konvensional. Mereka mulai memasuki era yang jauh lebih berbahaya. Era ketika teknologi sehari-hari dapat diubah menjadi senjata. Era ketika musuh bisa dibunuh oleh benda yang setiap hari mereka pegang sendiri. Salah satu kisah yang paling banyak diperbincangkan dalam dunia intelijen modern adalah peristiwa ledakan massal perangkat komunikasi yang digunakan anggota Hizbullah. Menurut narasi dalam dokumen ini, operasi tersebut menjadi contoh sempurna bagaimana perang abad ke-21 tidak lagi dilakukan hanya dengan peluru dan bom, melainkan melalui infiltrasi teknologi yang sangat dalam. Ketakutan terhadap pelacakan digital. Selama bertahun-tahun, para anggota Hizbullah menyadari bahwa telepon pintar merupakan ancaman serius bagi keamanan mereka. Ponsel modern dapat dilacak, GPS dapat mengungkap lokasi pengguna, sinyal komunikasi dapat disadap, metadata panggilan dapat dianalisis, dan setiap perangkat elektronik berpotensi menjadi mata-mata. Karena alasan itulah banyak anggota organisasi tersebut mulai meninggalkan smartphone. Mereka kembali menggunakan teknologi lama, pagar,
atau yang dahulu dikenal masyarakat Indonesia sebagai BBSel. Perangkat itu dianggap jauh lebih aman, tidak memiliki GPS, tidak terkoneksi internet, sulit dilacak. Mereka percaya bahwa dengan kembali ke teknologi lama, mereka telah menemukan cara untuk menghindari pengawasan intelijen modern. Namun mereka tidak menyadari satu hal, justru keputusan itulah yang membuka celah terbesar. Jebakan yang diduga dipersiapkan bertahun-tahun. Menurut kisah yang disampaikan dalam naskah ini, operasi tersebut bukanlah sesuatu yang dirancang dalam hitungan minggu atau bulan, melainkan proyek jangka panjang yang membutuhkan kesabaran luar biasa. Narasi tersebut menyebut bahwa pihak Israel diduga menyusup ke rantai pasok produksi perangkat komunikasi tersebut, bukan dengan merampok gudang, bukan dengan membajak pengiriman, tetapi dengan cara yang jauh lebih halus. Membangun perusahaan cangkang, menguasai jalur distribusi, masuk ke proses produksi, lalu menunggu, mungkin selama bertahun-tahun. Dalam dunia intelijen, kesabaran seringkali lebih mematikan daripada senjata. Karena pemburu terbaik bukanlah yang bergerak paling cepat, melainkan yang mampu menunggu sampai mangsa merasa benar-benar aman. Ketika baterai menjadi bom, dalam narasi tersebut disebutkan bahwa bahan peledak berukuran sangat kecil disembunyikan di dalam baterai perangkat komunikasi tertentu. Jumlahnya sangat sedikit, hampir mustahil dikenali melalui pemeriksaan biasa. Tidak mengubah bentuk perangkat, tidak memengaruhi fungsi normalnya. Semuanya tampak sempurna, perangkat bekerja sebagaimana mestinya. Pesan masuk seperti biasa, tidak ada tanda bahaya, tidak ada gejala mencurigakan. Sampai suatu hari, perintah aktivitas dikirim. Dalam hitungan detik, perangkat yang selama ini dianggap paling aman berubah menjadi alat penghancur. Ledakan terjadi hampir bersamaan, di tangan, di saku, di pinggang, di berbagai lokasi sekaligus. Dunia intelijen terguncang bukan semata karena jumlah korbannya, tetapi karena pesan yang dikirimkan operasi tersebut. Pesan itu sangat sederhana, namun mengerikan. Tidak ada tempat aman, tidak ada perangkat aman. Bahkan benda yang Anda percayai setiap hari dapat berubah menjadi senjata yang menghancurkan Anda. Dari telepon berbom menuju era perang digital. Jika pada era 1970-an Mossad menggunakan bom yang disembunyikan di dalam telepon, maka 50 tahun kemudian medan perang telah berubah total. Perubahan itu menunjukkan evolusi luar biasa dalam dunia intelijen. Dahulu target harus dipancing untuk mengangkat telepon. Sekarang target cukup membawa perangkat tertentu. Dahulu agen harus berdiri dekat sasaran. Sekarang operasi dapat dijalankan dari ribuan kilometer jauhnya. Dahulu satu orang menjadi sasaran. Kini seluruh jaringan dapat diserang secara bersamaan. Inilah yang disebut banyak analis sebagai revolusi perang bayangan. Perang yang tidak lagi berfokus pada individu, tetapi pada sistem, jaringan, infrastruktur, dan pola perilaku. 13 Juni 2025, hari yang mengubah Timur Tengah. Menurut narasi dalam dokumen ini, tanggal 13 Juni 2025 menjadi salah satu titik balik terbesar dalam konflik modern Timur Tengah. Setelah bertahun-tahun ketegangan antara Israel dan Iran meningkat, berbagai operasi militer dan intelijen mulai bergerak ke tahap yang jauh lebih berbahaya. Hubungan kedua negara telah lama berada dalam kondisi permusuhan. Program nuklir Iran, jaringan kelompok proksi di Lebanon, Suriah, Irak, dan Gaza, ancaman rudal balistik, serta berbagai operasi rahasia yang dituduhkan kepada kedua pihak. Semua itu menciptakan situasi yang semakin sulit dikendalikan. Kemudian tibalah hari ketika ketegangan tersebut meledak. Dalam narasi ini, operasi gabungan besar disebut menggunakan sandi, Rising Lion, singa yang bangkit. Operasi tersebut digambarkan sebagai salah satu serangan paling kompleks yang pernah dilakukan terhadap infrastruktur strategis Iran. Benteng-benteng yang dianggap tak tertembus. Selama bertahun-tahun, Iran membangun berbagai fasilitas strategis jauh di bawah tanah. Tujuannya jelas, menghindari serangan udara, mengurangi risiko penghancuran, menjamin kelangsungan program-program vital negara. 3 lokasi yang disebut paling penting adalah Fordow. Fasilitas ini dibangun jauh di dalam pegunungan. Lapisan batu granit yang tebal membuatnya dianggap hampir mustahil dihancurkan dengan bom konvensional. Natanz, pusat pengayaan uranium yang terkenal. Ribuan sentrifugal beroperasi di dalamnya. Keamanan di lokasi ini sangat ketat. Isfahan, kompleks industri militer yang disebut memiliki peran penting dalam produksi berbagai komponen strategis.
Dalam pandangan banyak ahli militer konvensional, menghancurkan fasilitas-fasilitas seperti itu memerlukan kampanye udara yang panjang dan mahal. Namun narasi dalam dokumen ini menggambarkan sesuatu yang berbeda, bahwa keberhasilan operasi tidak hanya berasal dari kekuatan bom, tetapi dari sesuatu yang jauh lebih berbahaya, intelijen. Operasi Blue Pipeline. Dalam dunia intelijen, terdapat sebuah prinsip sederhana. Cara terbaik menghancurkan benteng bukanlah menyerang dindingnya, tetapi masuk melalui pintu yang tidak dijaga. Menurut kisah dalam dokumen ini, Mossad tidak langsung mencoba memasuki fasilitas nuklir Iran. Mereka memilih menyerang sesuatu yang jauh lebih rentan, rantai pasok. Semua fasilitas industri modern membutuhkan pompa khusus, katup tekanan tinggi, sensor elektronik, sistem pengendali, perangkat lunak. Tanpa komponen tersebut, fasilitas tidak dapat beroperasi. Dan setiap komponen harus dibeli dari suatu tempat. Disinilah peluang muncul. Narasi tersebut menggambarkan adanya operasi rahasia yang diberi nama Blue Pipeline. Tujuannya bukan menghancurkan fasilitas secara langsung, melainkan menyusup ke dalam sistem yang memasok fasilitas tersebut. Malam hujan yang menentukan. Dikisahkan bahwa suatu malam sebuah pesawat kargo internasional membawa komponen industri menuju tujuan akhirnya. Pesawat itu melakukan transit di negara ketiga. Cuaca buruk, hujan deras, bandara relatif sepi, semua tampak normal. Namun menurut narasi tersebut, beberapa orang berseragam petugas darat diam-diam memasuki ruang kargo. Mereka tidak mencuri apapun, tidak merusak apapun, tidak meninggalkan jejak yang terlihat. Mereka hanya mengganti bagian kecil yang hampir mustahil diperhatikan. Sebuah chip, sangat kecil, sangat presisi, dan tampak identik dengan komponen asli. Tidak ada alarm yang berbunyi, tidak ada pemeriksaan yang gagal. Komponen tersebut kemudian melanjutkan perjalanan menuju tujuan akhirnya. Tidak seorang pun mengetahui bahwa sebuah penumpang rahasia ikut masuk ke dalam sistem yang paling dijaga di Iran. Senjata yang menunggu saat tepat. Perbedaan antara operasi intelijen dan operasi militer biasa terletak pada kesabaran. Senjata konvensional meledak segera setelah ditembakkan, namun senjata intelijen bisa menunggu bertahun-tahun. Chip tersebut, menurut kisah dalam dokumen, dirancang untuk tetap diam, berfungsi normal, tidak menimbulkan kecurigaan, sampai hari yang telah ditentukan tiba. Dan ketika saat itu datang, perang tidak lagi dimulai dari langit, perang dimulai dari dalam, dari jantung sistem yang selama ini dipercaya sepenuhnya. Ketika serangan dimulai dari dalam, hari di mana benteng bawah tanah mulai runtuh. Dalam sejarah peperangan modern, sebagian besar negara selalu berusaha membangun pertahanan yang tidak dapat ditembus. Mereka menggali bunker lebih dalam, mempertebal lapisan beton, menambah sistem pertahanan udara, memasang radar yang lebih canggih, membeli rudal yang lebih modern. Namun ada satu kelemahan yang selalu menghantui setiap benteng. Jika musuh berhasil masuk ke dalam sistem sebelum perang dimulai, maka seluruh pertahanan itu bisa kehilangan maknanya. Menurut narasi dalam dokumen ini, itulah yang terjadi ketika operasi besar yang disebut Rising Lion mulai dijalankan pada dini hari 13 Juni 2025. Tombol yang mengubah segalanya. Di sebuah pusat operasi rahasia, para operator intelijen dikisahkan memantau layar-layar besar yang menampilkan berbagai target strategis. Mereka tidak sedang menerbangkan jet tempur, mereka tidak sedang meluncurkan rudal, mereka hanya menunggu saat yang tepat, lalu sebuah perintah diberikan. Sederhana, singkat, tetapi membawa konsekuensi besar, aktivasi. Dalam hitungan detik, komponen-komponen yang selama bertahun-tahun bekerja normal mulai menjalankan fungsi tersembunyinya. Pompa-pompa bertekanan tinggi yang sebelumnya beroperasi stabil mulai mengalami perubahan frekuensi. Tekanan meningkat, semakin tinggi, semakin tidak terkendali. Pipa-pipa utama menerima beban yang tidak pernah dirancang untuk ditanggung. Lalu terdengar ledakan pertama, disusul ledakan kedua, kemudian ledakan berikutnya. Bukan ledakan besar yang terlihat dari permukaan, melainkan rangkaian kerusakan berantai yang terjadi jauh di bawah tanah, di kedalaman puluhan meter, di tempat yang selama ini dianggap paling aman. Kekacauan di kedalaman bunker. Alarm mulai meraung, lampu peringatan berkedip tanpa henti. Operator berlari menuju panel kontrol. Petugas keamanan berusaha memahami apa yang sedang terjadi.
Namun semuanya berlangsung terlalu cepat. Gas mulai bocor, sistem darurat aktif, pintu-pintu kedip udara tertutup otomatis, komunikasi internal berubah kacau. Sebagian petugas mengira mereka sedang mengalami kecelakaan teknis, sebagian lainnya menduga sedang terjadi sabotase. Tetapi belum ada yang mengetahui bahwa serangan sesungguhnya bahkan belum dimulai. Karena pada saat kekacauan itu berlangsung di bawah tanah, gelombang serangan berikutnya sedang bergerak dari langit. Bom dan data menjadi satu senjata. Dalam perang tradisional, serangan udara dan operasi intelijen biasanya berjalan terpisah. Namun perang modern telah menghapus batas tersebut. Kini intelijen, cyber dan kekuatan militer dapat bekerja sebagai satu kesatuan. Menurut narasi dalam dokumen, ketika kekacauan internal mencapai puncaknya, berbagai sistem pertahanan mulai kehilangan koordinasi. Saat itulah gelombang serangan berikutnya bergerak. Bom penghancur bunker, rudal presisi, dan berbagai sistem serangan jarak jauh seluruhnya diarahkan ke titik-titik yang sebelumnya telah dipetakan secara rinci. Bukan hanya lokasi bangunan, tetapi juga ventilasi, terowongan akses, pusat komando, dan jalur komunikasi bawah tanah. Bagi banyak analis militer, konsep semacam ini merupakan bentuk peperangan generasi baru. Musuh tidak dihancurkan dari luar, musuh dibuat lumpuh dari dalam terlebih dahulu. Barulah pukulan terakhir diberikan. Unit 4000, jaringan bayangan yang menjadi target berikutnya. Jika operasi tahun 2025 disebut sebagai serangan terhadap infrastruktur strategis, maka tahun berikutnya fokus mulai berubah. Target selanjutnya bukan lagi fasilitas, bukan lagi bunker, bukan lagi pabrik, melainkan manusia, khususnya mereka yang berada di balik berbagai operasi rahasia Iran. Dalam dokumen ini disebutkan bahwa pada 20 April 2026, Israel mengumumkan keberadaan sebuah organisasi yang selama ini beroperasi jauh dari sorotan publik. Nama organisasinya Unit 4000. Menurut narasi tersebut, unit ini merupakan salah satu cabang paling rahasia dalam jaringan intelijen yang berafiliasi dengan Korps Garda Revolusi Iran. Tugasnya sederhana namun berbahaya: mengumpulkan informasi, mencari target, menjalankan operasi rahasia, dan bila diperlukan, melakukan sabotase maupun pembunuhan lintas negara. Operasi di balik kegelapan. Berbeda dengan tentara reguler yang memakai seragam dan bergerak terbuka, anggota unit 4000 disebut bekerja dalam bayang-bayang. Mereka menggunakan identitas samaran, berpindah dari satu negara ke negara lain, memanfaatkan perusahaan-perusahaan yang tampak legal, menggunakan rekening keuangan yang sulit dilacak, dan membangun jaringan yang sangat kompleks. Target yang disebut dalam dokumen meliputi diplomasi Israel, mantan pejabat keamanan, ilmuwan pertahanan, tokoh masyarakat Yahudi, hingga proyek infrastruktur strategis. Selama bertahun-tahun, jaringan ini diyakini bergerak dengan relatif aman. Namun mereka tidak mengetahui bahwa seseorang sedang mengawasi mereka, dan pengawasan itu telah berlangsung sangat lama. Duel panjang dua mesin intelijen. Dalam dunia mata-mata terdapat satu prinsip yang sangat kejam. Seringkali pemburu tidak menyadari bahwa dirinya sendiri sedang diburu. Menurut kisah dalam dokumen ini, sejak awal pembentukannya Unit 4000 diduga telah menjadi objek pengamatan Mossad. Setiap transaksi keuangan, setiap perpindahan personel, setiap komunikasi penting, bahkan hubungan sosial para operator lapangan, semua dikumpulkan sedikit demi sedikit. Tidak ada serangan, tidak ada penangkapan, tidak ada tindakan terbuka, hanya pengamatan bertahun-tahun lamanya. Metode ini mengingatkan pada seekor laba-laba yang sedang sabar membangun jaringnya. Mangsa dibiarkan bergerak bebas, dibiarkan merasa aman, sampai pada suatu titik tidak ada lagi jalan keluar. Moghadam, pria yang hampir tak terjangkau. Di puncak Unit 4000 berdiri seorang tokoh misterius, namanya disebut sebagai Moghadam. Ia bukan figur publik, jarang muncul di media, hampir tidak pernah difoto, dan selalu bergerak di bawah perlindungan ketat. Menurut narasi tersebut, setiap perjalanan Moghadam dilakukan menggunakan kendaraan lapis baja yang dimodifikasi secara khusus. Di depan ada kendaraan pengawal, di belakang ada kendaraan pengawal. Semua bersenjata, semua terlatih. Ia menghindari penggunaan telepon pintar, tidak aktif di internet, tidak menggunakan aplikasi komunikasi umum. Banyak pihak menganggapnya mustahil dilacak, dan mungkin memang demikian.
setidaknya sampai operasi Roaring Lion dimulai. Hari ketika pemburu menjadi buruan. Pagi itu terlihat seperti hari biasa. Mogadam keluar dari sebuah lokasi rahasia. Ia berjalan menuju kendaraan lapis bajanya. Pengawal sudah bersiaga. Semua prosedur keamanan berjalan normal. Tidak ada yang mencurigakan, tidak ada tanda bahaya. Namun jauh di atas langit, sesuatu sedang mengamatinya. Sebuah sistem pengawasan yang tidak terlihat, tidak terdengar, dan tidak diketahui keberadaannya. Dalam hitungan detik, seluruh rangkaian pelacakan mulai aktif. Koordinat diverifikasi, identitas dikonfirmasi, target dikunci, kemudian sebuah rudal bergerak menuju sasaran, cepat, presisi, mematikan. Serangan berlangsung hanya beberapa detik, tetapi efeknya mengguncang seluruh jaringan. Karena yang tumbang bukan sekadar seorang individu, melainkan salah satu simpul utama dalam sebuah organisasi rahasia. Pertanyaan yang membuat banyak orang terkejut. Setelah peristiwa itu, muncul pertanyaan yang menjadi perdebatan banyak analis intelijen. Bagaimana seseorang yang tidak menggunakan internet, tidak memakai ponsel pintar, dan dilindungi sistem keamanan berlapis masih bisa ditemukan? Jawaban yang diberikan dalam narasi ini terdengar hampir seperti cerita film mata-mata. Namun justru disitulah letak daya tariknya. Bahwa dalam perang intelijen modern, ancaman tidak selalu datang dari perangkat elektronik. Kadang-kadang datang dari kebiasaan kecil yang bahkan tidak pernah dianggap penting. Sebuah rutinitas sehari-hari, sebuah benda yang digunakan terus-menerus, sebuah detail yang tampaknya tidak berarti, tapi justru menjadi titik masuk bagi operasi terbesar. Dan dari titik kecil itulah sebuah jaringan besar mulai runtuh. Menuju efek domino. Kematian Mogadam bukanlah akhir operasi, justru sebaliknya, itu adalah awal. Karena ketika seseorang tokoh penting tiba-tiba hilang dari jaringan, seluruh organisasi akan bereaksi. Ada yang panik, ada yang melarikan diri, ada yang mencoba menghapus jejak, ada yang berusaha menghubungi rekan-rekannya. Dan setiap tindakan itu menciptakan sesuatu yang sangat berharga bagi intelijen. Jejak, jejak digital, jejak keuangan, jejak komunikasi, jejak perjalanan. Semua jejak tersebut mulai membentuk peta baru. Peta yang akan membawa para pemburu menuju target-target berikutnya. Apakah perang bayangan benar-benar berakhir? Setelah berbagai operasi rahasia, pemburuan lintas negara, serangan cyber, perang elektronik, dan operasi militer yang digambarkan dalam narasi ini, muncul satu pertanyaan besar yang terus menghantui para pengamat geopolitik. Apakah perang bayangan benar-benar telah berakhir? Jawabannya kemungkinan besar tidak. Karena perang jenis ini berbeda dari perang konvensional. Perang konvensional memiliki awal dan akhir yang jelas. Ada deklarasi perang, ada medan tempur, ada perjanjian damai, ada penandatanganan gencatan senjata. Namun perang bayangan hampir tidak pernah memiliki garis akhir yang tegas. Ia hanya berubah bentuk, kadang bergerak cepat, kadang terlambat, kadang tampak menghilang. Padahal sebenarnya hanya berpindah ke medan operasi yang berbeda. Menurut narasi dalam dokumen ini, apa yang terjadi selama beberapa tahun terakhir hanyalah salah satu babak dari konflik intelijen yang jauh lebih panjang. Musuh yang tidak pernah terlihat. Di masa lalu, ancaman biasanya terlihat dengan jelas. Tank bergerak di perbatasan, pesawat tempur memasuki wilayah udara, kapal perang mendekati pelabuhan. Namun kini ancaman seringkali tidak memiliki bentuk yang dapat dilihat mata. Ia bisa berupa kode komputer, algoritma, satelit pengintai, perangkat lunak berbahaya, jaringan komunikasi, atau bahkan data pribadi seseorang. Perang tidak lagi selalu dimulai dengan tembakan pertama. Terkadang dimulai dengan pencurian informasi, penyusupan sistem, atau manipulasi data yang berlangsung diam-diam selama bertahun-tahun. Dunia memasuki era di mana medan perang tidak lagi dibatasi oleh geografi. Medan perang kini ada di mana-mana. Ketika data menjadi senjata paling berbahaya. Pada abad ke-20, negara-negara berlomba membangun tank yang lebih kuat, pesawat yang lebih cepat, rudal yang lebih jauh jangkauannya. Tetapi pada abad ke-21, komoditas paling berharga bukan lagi baja atau bahan peledak. Siapa yang menguasai informasi akan memiliki keunggulan luar biasa. Karena informasi berarti pengetahuan, dan pengetahuan berarti kekuatan. Dalam dunia intelijen modern, mengetahui kebiasaan seseorang dapat lebih berharga daripada mengetahui jumlah pasukannya. Mengetahui pola komunikasi sebuah organisasi
dapat lebih penting daripada mengetahui jumlah senjatanya, dan mengetahui titik lemah sebuah sistem seringkali lebih mematikan daripada menghancurkan sistem itu secara langsung. Itulah sebabnya perang intelijen berkembang begitu pesat, dari agen lapangan ke kecerdasan buatan. Selama puluhan tahun, agen lapangan menjadi tulang punggung operasi intelijen. Mereka menyamar, merekrut informan, mengumpulkan dokumen rahasia, melakukan pengawasan. Namun kini muncul pemain baru yang jauh lebih kuat, kecerdasan buatan, Artificial Intelligence. AI mampu menganalisis miliaran data dalam waktu yang tidak mungkin dilakukan manusia. AI dapat menemukan pola yang tersembunyi, mendeteksi hubungan yang tidak terlihat, menghubungkan informasi dari berbagai sumber yang tampaknya tidak berkaitan. Dalam beberapa detik, sistem AI dapat melakukan pekerjaan yang dahulu membutuhkan ratusan analisis selama berbulan-bulan. Inilah yang membuat banyak pakar keamanan percaya bahwa masa depan perang intelijen akan sangat berbeda dari masa lalu. Drone, mata dan pedang masa depan. Jika satelit menjadi mata dari perang modern, maka drone telah berubah menjadi pedangnya. Dahulu operasi pengintaian membutuhkan pesawat khusus dan pilot yang mempertaruhkan nyawa. Kini sebuah drone dapat mengudara selama berjam-jam, bahkan berhari-hari, mengawasi target tanpa diketahui, mengirimkan gambar secara real-time, dan dalam beberapa kasus, melaksanakan serangan presisi tanpa peringatan. Menurut berbagai perkembangan militer global, drone kini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari strategi perang modern. Biayanya jauh lebih murah dibanding pesawat tempur, risikonya jauh lebih rendah, namun efektivitasnya terus meningkat dari tahun ke tahun. Karena itu, banyak pihak meyakini bahwa konflik-konflik masa depan akan semakin banyak melibatkan sistem tanpa awak. Ketika mesin membuat keputusan, perkembangan berikutnya bahkan lebih mengkhawatirkan. Bukan hanya drone, melainkan drone otonom, sistem yang mampu mengambil keputusan sendiri berdasarkan data yang diterimanya. Teknologi semacam ini menimbulkan pertanyaan etis yang sangat besar. Siapa yang bertanggung jawab jika mesin melakukan kesalahan? Siapa yang harus disalahkan jika algoritma menentukan target yang salah? Apakah manusia masih memegang kendali? Atau perlahan-lahan keputusan hidup dan mati mulai diserahkan kepada sistem otomatis? Pertanyaan-pertanyaan tersebut hingga kini masih menjadi perdebatan besar di kalangan militer, ilmuwan dan pembuatan kebijakan di seluruh dunia. Timur Tengah, Laboratorium Perang Abad ke-21. Selama ribuan tahun, Timur Tengah telah menjadi persimpangan sejarah dunia. Kawasan ini pernah menjadi pusat perdagangan global, pusat ilmu pengetahuan, pusat peradaban. Namun kawasan ini juga berulang kali menjadi medan peperangan. Dari kekaisaran kuno, perang salib, perang dunia, hingga konflik modern. Setiap generasi seolah menyaksikan bentuk peperangan baru lahir di wilayah ini. Dan menurut narasi dalam dokumen, perang bayangan yang melibatkan intelijen, operasi cyber, perang elektronik dan teknologi mutakhir merupakan evolusi terbaru dari konflik yang telah berlangsung sangat lama. Apa yang diuji di kawasan ini seringkali kemudian menyebar ke bagian dunia lainnya. Teknologi baru, doktrin militer baru, metode operasi baru, semuanya berkembang melalui pengalaman nyata di lapangan. Karena itulah, banyak analis menyebut Timur Tengah sebagai laboratorium geopolitik terbesar di dunia. Epilog, bayangan yang akan terus ada. Pada akhirnya, kisah Mossad bukan hanya cerita tentang sebuah badan intelijen. Ia adalah cerita tentang bagaimana dunia berubah, tentang bagaimana perang berevolusi, tentang bagaimana teknologi mengubah keseimbangan kekuatan. Dari pembantaian atlet Israel di Munchen pada 5 September 1972 hingga berbagai operasi modern yang digambarkan dalam narasi ini, terlihat satu benang merah yang terus muncul, bahwa konflik tidak pernah benar-benar berhenti. Ia hanya berganti wajah. Dahulu para agen bertemu di gang-gang gelap, kini mereka bertempur melalui jaringan data. Dahulu bom disembunyikan di dalam telepon, kini ancaman dapat tersembunyi di dalam perangkat elektronik, sistem komunikasi, bahkan algoritma yang tidak pernah dilihat manusia. Dan mungkin itulah pelajaran terbesar dari seluruh kisah ini, bahwa peperangan masa depan tidak selalu akan terlihat. Sejarah mungkin belum memberi jawaban tentang bagaimana semua ini akan berakhir. Namun satu hal tampak pasti, selama ada perebutan kekuasaan, kepentingan, dan pengaruh, perang bayangan akan selalu hidup di balik panggung sejarah dunia. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya.